Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin mengenalkan diri. Nama saya Azizah Abdul Salam dari kelas Geologi K3 asal dari Asia Tenggara dengan NPT 3121008. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan Sescom, di mana pada Sescom di STMKG ini terdapat 4 layar. 4 layar ini, yang pertama di layar paling kiri disebut dengan SCMV atau Sescom Map View, di mana pada layar ini menampilkan tampilan peta dengan simbol segitiga ini menandakan stasiun-stasiun yang terhubung dengan Regional 2 Balai 2 BMKG. Nah, jika terjadi gempa di wilayah Regional 2, maka stasiun ini akan berkedip merah seperti ini yang menunjukkan bahwa terjadi gempa, dan ditampilkan pula titik ini sebagai epicenter dari gempa tersebut. Selanjutnya pada layar kedua ini disebut dengan SCRT-TV atau Sescom Real Time Trace View, di mana stasiun-stasiun yang terhubung dengan Regional 2 akan menampilkan sinyal-sinyal seismik yang diterima secara real time. Nah, pada SCRT-TV ini bisa dilihat terdapat garis merah, ini merupakan pickingan otomatis dari Sescom ini. Selanjutnya pada layar ketiga ini disebut dengan SCOLV atau Sescom Origin Locator View, di mana pada Sescom ini digunakan sebagai untuk menampilkan hasil dari pickingan kita di SCRT-TV. Juga dapat digunakan untuk menghitung magnitude dan pengolahan data lainnya. Selanjutnya yang paling kanan ini disebut dengan Sescom Event Summary View, SV. Nah, yang menampilkan hasil akhir dari pengolahan data di Sescom ini. Lalu untuk memanggil sinyal seismik, sinyal gempa atau sinyal jika terjadinya gempa, maka dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu klik edit lalu create artificial origin, atau dengan tombol cepatnya Ctrl N, atau dengan mengklik 2 kali di bilah gempanya. Nah, di sini sudah menampilkan epicenter dari gempa yang dipicking secara otomatis dan secara teoritis dari Sescom ini. Dan jika kita ingin menampilkan sinyalnya dan kita ingin melakukan picking secara manual, bisa diklik di tombol picker dan akan tampil di layar real time trace view. Nah, pada layar ini terdapat beberapa menu atau menu navigasi. Di sini kita bisa memperlebar secara vertikal sinyal seismiknya seperti ini. Lalu di sebelah kanannya untuk mempersempit secara vertikal. Lalu di sebelah kanan ini kita bisa memperlebar sinyal seismiknya ini secara horizontal, dan ini untuk mempersempitnya secara horizontal, dan ini gitu. Selanjutnya untuk melakukan pickingan, kita bisa menyesuaikan frekuensi tanpa filter terlebih dahulu. Lalu bila kita melihat sinyalnya ini seperti gambar ini mungkin susah untuk dibaca, bisa kita sesuaikan dengan filter band passnya. Artinya kita memotong, menghapus beberapa sinyal yang di luar band pass ini. Selanjutnya jika kita ingin menyusun
stasiun-stasiun ini sesuai dengan jarak dari epicenter gempa. Terlebih dahulu kita melakukan packingan pada 4 stasiun yang bisa kita lakukan packing secara manual. Jika kita ingin jika kita ingin mempacking gelombang P, kita bisa menekan bundaran biru tulisan P di sini. Untuk gelombang P bisa kita packing di komponen vertikal atau komponen Z. Dan untuk gelombang S bisa kita packing di komponen north south atau east west. Selanjutnya untuk stasiun di bawahnya bisa kita pencet tombol ke bawah saja. Untuk gelombang P sama, klik tombol P lalu arahkan di komponen Z atau komponen vertikal. Dan untuk gelombang S di komponen north south atau east west. Nah, seperti ini misalnya kita untuk gelombang S-nya ini masih kurang bisa dilihat secara teliti, bisa kita sesuaikan dengan filternya yang dikira ini bisa menunjukkan gelombang S secara jelas. Selanjutnya, jika kita ingin mengurutkan stasiun berdasarkan jarak terdekat dari epicenter, ini minimal kita melakukan packingan gelombang P di 4 stasiun, lalu klik bundaran merah, relocate. Nah, bila sudah seperti ini, klik lagi trigger, lalu lalu klik bundaran ungu di sebelah sini. Maka stasiun akan mengurut sesuai dengan jarak terdekat dari epicenter. Lalu apabila sudah melakukan packingan secara manual di semua stasiun yang secara jelas bisa kita packing gelombang P dan S-nya, kita bisa klik bundaran merah, relocate. Nah, di layar origin locator view kita bisa melihat residual, di mana residual ini menunjukkan perbedaan antara perhitungan origin time berdasarkan observasi dan kalkulasi. Nilai residual yang ditoleransi itu adalah di bawah nilai 1, dan ini bila terdapat di atas nilai 1 bisa diklik dan lalu di packing secara manual kembali, atau bisa di nonaktifkan di unchecklist. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghitung magnitudo, bisa kita klik bilah compute magnitude di kanan bawah. Nah, lalu di sini menampilkan beberapa jenis magnitudo yang bisa kita hitung. Di sini ada MB, ini broadband short gelombang body short period, dan ini broadband. MLV ini magnitudo lokal secara dihitung berdasarkan komponen vertikal.
dan ada magnitudo momen berdasarkan gelombang P. Klik OK. Di sini terdapat stasiun yang sudah 100%, minimal 2. Dikopikan saja. Lalu di OK. Magnitudonya bisa dilihat di sebelah location sini. Nah, di sini menampilkan menampilkan magnitudo pada MLV magnitudo lokal. Selanjutnya jika sudah menghitung magnitudo bisa kita commit. Nah, namun di sini tidak di-commit. Dari hasil perhitungan ini bisa kita lihat beberapa parameter. Ada origin time, lalu ada kedalaman, ada epicenter yang dalam derajat, ada latitude dan longitude. Di sini ada fase menunjukkan peakingan kita, gelombang P dan gelombang S. Ada RMS residual 0,6. Ini sudah di bawah 1, jadi sudah cukup. Di mana RMS ini root mean square itu berarti akar dari rata-rata kuadrat. Residual. Azimuth gap ini menunjukkan kekosongan stasiun di sekitar epicenter dalam satuan derajat. Di sini 244 derajat, cukup besar karena lokasi epicenternya berada di wilayah laut, di mana sekitar laut juga tidak ada stasiun geofisika. Lalu ada minimal distance 0,4 derajat, atau ini stasiun terdekat dari epicenter. Ditutup. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.